bulan antum jadi apa? Gila teman-teman, beneran, beneran. Gak ngapa-ngapain, 3 bulan sudah duduk aja. Semua disiapin, dikipas-kipas, pijit-pijit. Mungkin 1-2 hari nikmat, tapi 3 bulan seperti itu, gila. Itu poin. Manusia itu di apa? Diciptakan untuk bergerak, untuk berjuang, gitu. Dan itu bukan hanya manusia. Itu sunatullah dalam kehidupan dunia. Gitu loh. Saya ingin tanya, sneakers antum apa? Sneakers antum apa? Antum punya sneakers nggak? Ya, apa? 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 Converse, oke. Antum pelari apa? Culture. Adidas. Misalnya antum beli Adidas lah, Adidas yang ada 3 garis yang lagi fenomenal itulah, karena antum pelari budaya, misalnya. Saking, tapi nabung, nyicil segala macam, saking sayangnya tuh masuk sepatu, antum nggak pernah pakai. Sampai 2 tahun lagi, gitu loh, awet tuh. Kira-kira hasil sepatu itu apa? Rusak, soalnya kebuka, lemnya kebuka, dan sebagainya rusak. Kehidupan dunia itu seperti itu. Berkahnya kalau dipakai. Tapi kalau sepatu dipakai, gitu, atau normal, itu lebih awet. Punya rumah. Antum dapat rumah di Bandung, antum bangun, tapi antum nggak pernah tinggalin. Saking sayangnya sama tuh rumah, tuh sayang banget kan, ditinggalin, dibiarin aja. 1 tahun kemudian, antum bandingkan rumah itu dengan rumah yang antum tinggalin sekarang, lebih mending mana? Rumah yang kita tinggalin, rumah itu jadi kotor lah, segala macam, bla bla seterusnya. Antum punya baju putih, nggak pernah antum pakai. 2 tahun berikutnya jadi apa? Jadi krem, jadi beige dan seterusnya. Jadi bukan putih lagi, berubah. Kehidupan dunia seperti itu. Ada yang pernah ngasuh kakek neneknya ketika sakit dan terbaring di atas kasur selama beberapa bulan dan nggak pernah bangkit atau beranjak dari kasurnya? Itu apa yang terjadi? Itu kaki mengecil. Dan kalau nggak dipaksa jalan, lumpuh. Dan harus dibolak-balik, karena kalau nggak, kulit punggung itu kelupas. Manusia, dan ini semua tuh demikian. Dunia itu diciptakan untuk digunakan, harus bergerak. Makanya kaidah para ulama, al-harakatu barokah. Bergerak itu, atau movement itu keberkahan. Movement itu keberkahan. Jadi hidup itu harus capek. Justru kenikmatan itu ketika capek, ketika letih, ketika lelah. Jadi bukan burnout, bukan. Burnout itu ketika pondasi iman kita nggak kuat. Lalu fisik capek, akhirnya kemana-mana gitu loh. Mood swing lah, lalu nanti baper lah, segala macam. Enggak, kalau pondasi kuat, capek itu kenikmatan. Capek itu kenikmatan. Itu poin. Itu poin. Antum suka bola? Oke. Siapa pemain kesayangan antum semua? Kenapa selalu 2 mazhab begitu? Ronaldo, Messi, Messi, Ronaldo. Oke, misalnya, kalau misalnya Messi di musim ini di baku cadangkan di Miami ya? Masih Miami. Oke, di Miami. 1 musim di baku cadangkan. Kira-kira musim depan perpanjang kontrak apa enggak? Kenapa? Karena enak. Gaji miliaran per pekan, tugasnya cuma duduk, aman dari cedera, masa depan cemerlang, lalu kipas-kipas, lalu juara dapat bonus. Kenapa berhenti? Karena bukan itu kenikmatan. Kenikmatan itu bukan duduk manis lalu terima uang. Kenikmatan itu kata Imam Syafi'i, berjuang. Fa innal ladzal aishi fin nasabi. Karena kenikmatan hidup itu ada pada perjuangan. Maka ketika masa muda kalian dihabiskan untuk having fun, lalu main inilah, lalu syahwat yang dikeluarkan lah, lalu hidup dengan dunia malam lah, lalu main perempuan atau main laki-laki, kalian nggak akan pernah dapat kenikmatan hidup. Itu salah berpikir. Itu salah dalam seni melihat kehidupan. Itu kalian terpenjara oleh talbis iblis. Itu tipu daya iblis. Iblis sengaja mengarahkan kalian agar kalian nggak menikmati hidup. Kalau kalian nggak menikmati hidup, kalian belajar, kalian berkarya, kalian buat kalian lakukan sebuah percobaan, eksperimen, trial and error, buat sesuatu. Tapi pondasi harus kuat.
banyak doa, jangan lupakan Quranul Karim, sholat tahajud, jaga witir, sholat-sholat wajib dijaga, sunnah dikerjakan, maka kalian akan menikmati hidup. Kan ketemu dengan orang-orang successful people, bicara dengan mereka, sehingga ada energi dalam kehidupan, bicara sama orang-orang optimis, bicara sama orang-orang yang optimistik, lalu bicara dengan orang-orang yang berhasil, yang ketika krisis mereka tetap mengumbar optimisme, ketemu dengan mereka. Lalu pondasi iman dikuatkan, maka kalian akan bismillah nikmatin hidup, sayang gitu. Syaitan nggak pernah mau kalian berhasil. Maka kan kalau syaitan kan selalu buat ilusi kan begitu kan, putih jadi hitam, hitam jadi putih, panas dianggap dingin, dingin dianggap panas. Itu jagonya syaitan gitu loh. Buah yang kalau dimakan Nabi Adam dan Hawa itu akan mengeluarkan mereka dari surga. Jadi hidup mereka di surga jadi fana, dikeluarkan. Tapi syaitan bilang apa? Kekekalan gitu loh. Jadi yang fana dibuat apa? Di framing jadi kekal gitu loh. Kekal di framing jadi fana. Selalu begitu syaitan. Jangan mau terpengaruh dengan mereka. Wala tattabi khutuwati syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Wallahu ta'ala bisawab.